Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Siswa dan siswi SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi dan siapapun kalian para generasi muda yang nonton YouTube OSIS SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Hari ini kami OSIS SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi, tim dari Departemen 2 ya tentang berbangsa, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sedang berada di mana nih, Zem? Monumen Pancasila Sakti. Di Monumen Pancasila Sakti. Ini kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang insya Allah pada hari ini kita akan datang ke Museum Pancasila Sakti. Kemudian juga kita akan hadir ke Tugu Monumen 7 Pahlawan Revolusi. Nanti kita juga akan kupas tuntas tentang sejarah pemberontakan G30 SPKI, faktor-faktor penyebabnya dan juga dampak-dampaknya tentunya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa tetap stay tune di YouTube SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Baik, terima kasih. Pantengin terus, stay tune terus di YouTube SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kuswara sebagai guru pembina OSIS SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Saya mewakili komponen Kamon Bapak Letkol Dadang Negarawan mengucapkan selamat datang di Monumen Pancasila Sakti, di mana Monumen Pancasila Sakti ini adalah tempat bersejarah peristiwa kelam pada tahun 1965, yaitu dengan adanya pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rohmat, kerja saya sehari-hari sebagai anggota TNI AD, ditugaskan di Mabes TNI dan ditugaskan di Pusjara TNI. Jadi Pusjara TNI ini di bawah naungan Mabes TNI. Pusjara TNI ini membawai yaitu Monumen Satria Mandala, ya, Museum Satria Mandala, Monumen Pancasila Sakti, Museum Bakti TNI, dan Museum Keprajuritan. Jadi ada 3 museum, 1 monumen. Ya. Monumen Pancasila Sakti ini terdiri ada Monumen Pancasila Sakti sendiri dan ada Museum Pengkhianatan PKI, juga Museum Paseban. Baiklah, Bapak yang saya hormati serta adik-adik sekalian, bahwa Monumen Pancasila Sakti ini dibangun mulai tahun 1968. Maksud dan tujuan dari pembangunan Monumen Pancasila Sakti ini adalah 1. Untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi. Yang kedua, untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya kepada generasi muda, agar mewaspadai bahaya laten komunis. Yang ketiga, sebagai tempat belajar sejarah kebangsaan dan sebagai tempat wisata. Monumen tersebut diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1972 oleh Presiden Soeharto. Itulah maksud dan tujuan dari pembangunan Monumen Pancasila Sakti. Selanjutnya,
Mari kita sama-sama mengingat-ingat kembali sejarah Indonesia ini yang pernah terjadi. Namanya sejarah pasti yang pernah terjadi, karena sejarah adalah guru bangsa, ya itu. Jadi saya di sini bukan mau mengajari atau menceramahi kalian semua, tapi sama-sama kita mengingat kembali sejarah yang pernah terjadi. Barangkali dari adik sekalian sudah pernah belajar tentang sejarah yang terjadi di Indonesia, yaitu adanya sejarah penjajahan dan sejarah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan lain-lain, ya. Sekarang saya awali dengan tanya jawab. Mari kita sama-sama mengingat-ingat, bukan tanya jawab, mengingat-ingat kembali bahwa PKI melakukan pemberontakan di Indonesia itu ada berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Yang pertama terjadi di Madiun pada tanggal itu mah tahun, tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musa dan Amir Sari Udin. Nah, inilah sejarah, ya. Tolong Bapak, ya, sebagai pembina OSIS, ya, sejarah ini jangan kita lupakan. Karena apa? Dimanapun negara yang melupakan sejarahnya sendiri, maka negara itu mudah untuk dihancurkan oleh negara lain, ya. Karena rasa cinta kepada negara sendiri akan hilang. Taunya kita hidup begini, apa yang kita lakukan sehari-hari seperti ini. Nah, akhirnya dibodoh-bodohi oleh mereka, ya. Itu. Baiklah. Maksud dan tujuan dari pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, bahwa PKI ingin mendirikan apa? Negara Soviet Indonesia, ya, itu maksud dan tujuannya. Tapi pemberontakan tersebut bisa digagalkan oleh ABRI dan masyarakat yang dipimpin oleh kolonel, jadi nama pahlawan, jadi nama ini jalan dong, ya, di Bekasi juga ada. Siapa? Sudirman sebagai Panglima TNI waktu itu, ya. Itu. Siapa? Kolonel Gatot Subroto, ya, itu. Dengan pembubaran tersebut, maka Musuh melarikan diri ke wilayah selatan Madiun, tepatnya ke daerah Ponorogo. Pelarian tersebut tetap dikejar oleh anggota ABRI, maka pada saat bersembunyi di sebuah jamban milik masyarakat, Musuh disuruh menyerah. Tapi justru Musuh melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan, sehingga dibalas dengan tembakan oleh anggota ABRI, maka langsung meninggal di tempat, ya. Sedangkan Amir Saripudin ditangkap di sebuah gunung tersebut ada guanya, ditangkap secara hidup-hidup, selanjutnya dijatuhi hukuman mati. Sedangkan anak buahnya seperti Dan Aidit dan kawan-kawan melarikan diri, ya. Dan ditangkap secara hidup-hidup, selanjutnya ditahan, ya. Setelah ditahan, ternyata Belanda melakukan agresi militer yang kedua, sehingga masyarakat dan semua lapisan pegawai di Indonesia ini gak fokus ke masalah penjara, fokus menghadapi Belanda, agresi militer Belanda yang kedua. Hal ini dimanfaatkan oleh DNAID dan kawan-kawan untuk melarikan diri ke luar negeri. Negara yang pertama dituju adalah negara Vietnam, ya, selama 3 bulan. Selanjutnya melarikan diri lagi ke negara RRC dari tahun 48 sampai dengan tahun 55. Pada tahun 55, ya, mereka kembali lagi karena Indonesia akan mengadakan pemilu yang pertama, dan Partai Komunis di Indonesia dianggap sebagai partai yang sah di dalam pemerintahan, sehingga mereka bisa
balik ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman lagi ya. Disinilah pada saat Indonesia mengadakan pemilu yang pertama tahun 55 diikuti oleh 29 partai politik, yaitu partai agama, nasional, dan komunis. Komunis ini berhasil menduduki urutan keempat, sehingga yang duduk di dalam parlemen maupun di dalam pemerintahan banyak sekali orang-orang komunis, sehingga membuat aturan-aturan yang ada di dalam otaknya komunis ya. Itu semakin tahun semakin bertambah anggota komunis, maka pada tahun 1965 PKI mengadakan ulang tahunnya dan dirayakan secara besar-besaran di Senayan, Jakarta, yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan PKI se-Asia. Disitulah pimpinan PKI dari negara Cina memberikan angin segar kepada orang-orang pimpinan orang PKI Indonesia. Bapak, kalau negara Indonesia ini bisa menjadi negara komunis, maka semua biaya akan ditanggung oleh Cina. Setelah menjalankan ulang tahun dan Cina PKI Indonesia merasa sudah lebih hebat, maka orang-orang PKI ini ya, pimpinan PKI mengumpulkan ormas-ormasnya yang ada di Pulau Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat termasuk Jakarta ya. Ormas-ormasnya, barisan PKI ini dikumpulkan semua di Desa Lubang Buaya sini. Sebanyak kurang lebih 3.700 orang. Selanjutnya mereka dilatih secara militer kurang lebih selama 3 bulan. Berarti Juli, Agustus, September ya. Menjelang pertengahan September, PKI sudah punya rencana ya, dengan berbagai macam cara yang akan dia lakukan supaya bisa mengganti negara Pancasila menjadi negara komunis. Maka ormasnya ini setelah dilatih secara militer selama 3 bulan, pimpinan PKI menghadap kepada Presiden, meminta agar ormas-ormas PKI ini yang dilatih secara militer diangkat menjadi angkatan ke-5 dan dipersenjatai. Dengan usulan itu, pimpinan-pimpinan TNI Angkatan Darat khususnya menolak dengan tegas. Dengan penolakan itulah PKI maka merasa kecewa dan marah, sehingga merencanakan hal-hal yang sifatnya sangat tidak baik, yaitu melaksanakan penculikan terhadap para jenderal Angkatan Darat yang menolak usulan tersebut. Selanjutnya, dalam merencanakan penculikan terhadap para jenderal ini, PKI mengadakan rapat-rapat rahasia sebanyak 9 kali ya. Rapat yang terakhir yaitu menentukan hari nama gerakannya, yaitu G30S ya, belum ada PKI-nya, G30S. Yang kedua menentukan pimpinannya, yaitu siapa? Ada yang ingat? DNID dan Letkol. Suaranya keluarkan, suaranya dulu, jangan usah malu-malu, suaranya salah nggak apa-apa. Justru kalau salah itu jadi saya ada enak untuk membenarkan ya, untuk membenarkan atau meluruskan. Jangan ngomong nanti saya salah juga. Siapa Letkol siapa? Iya, Letkol untuk ya. Yang ketiga menentukan hari dan jam C-nya. Harinya hari Jumat, jamnya 02.00 ya. Setelah disepakati 3 hal ini, maka pimpinan PKI kembali lagi ke Desa Lubang Buaya sini. Selanjutnya ormasnya yang dilatih secara militer ini dibentuk menjadi 3 tim. Tim yang pertama yaitu tim. Ayo, ada yang ingat gak? Tadi baca-baca kan? Ayo coba.
Ayo, tim Bima Sakti ya. Tugasnya adalah menculik para jenderal angkatan darat. Tim yang kedua yaitu tim Cakrawirawa bukan ya. Tim apa yuk? Kesini terus gimana? Ayo. Saya juga salah sebenarnya. Tim yang pertama adalah tim Paso Pasti ya. Tugasnya menculik para jenderal angkatan darat. Tim yang kedua adalah tim Bima Sakti. Tugasnya adalah menguasai objek-objek vital. Tim yang ketiga adalah tim Gatot Kaca. Tugasnya adalah sebagai pasukan cadangan sekaligus sebagai penerima hasil dari tim satu. Setelah dibentuk menjadi 3 tim ini, masing-masing tim langsung bersiaga. Tibalah waktu yang sudah ditentukan jam 2, ternyata PKI yang dijanjikan akan mendapatkan bantuan pasukan batalion dari Jawa Tengah ternyata kehadirannya terlambat, sehingga penculikan dilakukan di luar jam yang sudah ditentukan, yaitu jam 4.30 ya. Itu dari rencana para jenderal yang harus diculik adalah 7 jenderal, tapi ternyata yang berhasil diculik hanya berapa jenderal? 6 jenderal, satu perwira muda, yaitu jajutannya Jenderal Nasution. 6 jenderal ini yang berhasil diculik yaitu, ingat gak? 1 jenderal yang keras suaranya, Jenderal Ahmad Yani, beliau ditembak mati di rumah. Yang kedua Mayor Jenderal R. Suprapto ya, diculik dalam keadaan hidup. Yang ketiga Mayor Jenderal MT Haryono, ditembak di rumahnya. Yang keempat Mayor Jenderal S. Parman, diculik dalam keadaan hidup. Yang kelima Brigadir Jenderal DI Panjaitan, beliau juga ditembak di rumahnya. Yang keenam yaitu Brigadir Jenderal siapa? Ayo, Jenderal siapa? Brigadir Jenderal siapa? Ayo coba, ada yang ingat nggak? Siapa? Bukan, itu yang ketujuhnya. Hah? MT Haryono, benar nggak? Coba lihat dulu belakang tuh, ada tulisannya. Ayo, saya tugaskan itu. Urutkan, 1 siapa? Saya juga udah lama nggak madu Pak, 2 tahun Pak nggak madu, juga udah agak ini mikir-mikir, kemarin udah baca-baca, tetap aja udah lupa usia Pak. Udah. Iya, Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh siapa namanya di sana? Letu Pierre Andrianus Ten. Ya. Dari 6 jenderal, 1 perwira muda, 3 jenderal diculik dalam keadaan meninggal karena ditembak di rumahnya masing-masing. 3 jenderal, 1 perwira muda diculik dalam keadaan hidup. Semua oleh tim 1 dibawa ke desa Lubang Buaya ini, diserahkan kepada tim 3. Oleh tim 3 diterima, yang masih hidup langsung dimasukkan ke dalam sebuah rumah. Disitulah 3 jenderal, 1 perwira ini langsung dipaksa supaya menandatangani surat Dewan Jenderal ya, supaya mengakui bahwa para jenderal angkatan darat ini akan melakukan kudeta. Tapi para jenderal ini tidak mau ya, bersikukuh tidak mau tanda tangan, sehingga langsung disiksa dengan berbagai macam cara. Tapi tetap walaupun disiksa, para jenderal ini tidak mau tanda tangan. Karena apa? Karena para jenderal ini tidak mau berkhianat kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kalau kalian digebukin aja pakai rotan apa pakai selang, pasti akan mengaku semuanya ya. Apapun akan dilakukan, yang penting saya hidup gitu kan. Iya kan?
Iya kan? Tapi para jenderal ini sekalipun disayat-sayat dengan berbagai macam cara, digebukin dengan apa yang dia pegang, tetap tidak mau. Lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat. Jelas? Ya, karena para jenderal sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh PKI. Saya tanda tangan juga dibunuh, tidak tanda tangan juga dibunuh. Lebih baik tidak tanda tangan, dibunuh nggak masalah. Tapi jasa-jasanya sampai sekarang tetap dihargai oleh seluruh bangsa Indonesia. Jelas? Ya. Dalam perjalanan penyiksaan terhadap para jenderal ini, ternyata PKI mengetahui dari 4 orang ini, 1 orang bukan jenderal. Itu adalah ajudannya Jenderal Nasution. Sehingga PKI sudah mulai panik. Sehingga 2 jenderal ini langsung ditembak mati. Sedangkan Piero TNI ini langsung dipisahkan dari ruangan tersebut dan diikat di sebuah mobil. Setelah dipisah, 2 jenderal ditembak mati, langsung ditarik semuanya, dimasukkan ke dalam sebuah sumur dalam posisi kepala di bawah semua. Selanjutnya menyusul Mayor Jenderal S. Parman, dimasukkan dalam sumur, kondisinya masih hidup. Yang terakhir adalah Letnan 1 Bir Andrianus Tendean, kondisi masih terikat di pohon, ditembak mati, langsung dimasukkan juga ke dalam sebuah sumur. Itulah peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Jelas? Barangkali sementara itu saja dulu yang bisa sampaikan. Mungkin sebelum kita jalan, ada yang mau bertanya? Atau kita akan jalan dulu melihat tempat kejadian perkaranya. Bagaimana Pak? Melihat tempat kejadian perkaranya, baru nanti ada tanya jawab ya. Baik. Kalau begitu, mari kita sama-sama menuju ke tempat kejadian perkaranya. Rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan ini dulunya dipakai untuk sekolah SR. Sekarang namanya sekolah SD ya. Pemilik rumah ini namanya Bambang Harjono, sekaligus sebagai kepala sekolah SR. Pada tanggal 1 Oktober ya 1965, rumah ini dipakai oleh PKI untuk menampung para jenderal angkatan darat yang diculik oleh PKI dalam keadaan hidup. Di sini digambarkan yang pertama di sana duduk sendiri adalah Mayor Jenderal S. Parman. Waktu itu beliau diculik sudah menggunakan baju dinas harian atau PDH. Sehingga ditunjuk oleh PKI supaya mewakili teman-teman para jenderal ini untuk menandatangani surat Dewan Jenderal. Yang di belakangnya ini adalah Brigadir Jenderal Sutoyo, Mayor Jenderal R. Suprapto, dan yang ketiga sana adalah Letnan 1 Bir Andrianus Tendean. Di sini digambarkan sedang disiksa oleh anggota PKI, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Perempuan ini namanya adalah Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Salah satunya adalah istri dari Bambang Harjono yang pakai baju batik itu, ya. Itu ikut menyiksa karena dia adalah pemimpin Gerwani di Jakarta. Jelas? Nah, rumah ini statusnya masih 70% aslinya. Barang-barang yang dipakai untuk belajar mengajar sekolah SR masih asli semua, ada di dalam ruang tengah tempat 12 meter, diameternya 75 cm. Sumur ini sebelum dimanfaatkan oleh PKI, air sumur ini dimanfaatkan oleh warga sekitar sini untuk keperluan sehari-hari. Sumur ini pada tanggal 1 Oktober pagi hari dimanfaatkan oleh PKI untuk menimbun 6 jenderal 1 perwira. Ya, itu sejarahnya. Pada tanggal 2 Oktober 1965, anggota RPKAD apa? Tim yang kedua itu, tim Bima Sakti itu ya. Mungkin kecapean sehingga ketiduran. Setelah ditangkap, polisi tersebut langsung dibawa ke markasnya untuk dimintai keterangan atau diinterogasi. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka pada tanggal 3 Oktober
1965, polisi tersebut dikawal menyusuri kebun karet yang ada di daerah Pondok Gede sini ya, dari Jalan Raya Bogor Hek ya, dari lampu merah Hek jam 7 pagi sampai di sini sekitar jam 12 siang ya. Setelah sampai di sini, yang ditemukan pertama adalah rumah penyiksaan ya, yang ditunjukkan oleh polisi Sukitman terus. Karena apa? Di dalam rumah ini darahnya para jenderal ini masih berceceran, sehingga masih bisa dikenali. Setelah ditemukan rumahnya, baru diadakan pencarian sumurnya ya oleh anggota RP Gade. Sumur penggalian dilaksanakan setelah habis maghrib sebanyak 8 orang. Dan sampai sekarang pun saksi hidupnya masih ada ya, namanya Haji Yusuf, lain-lainnya sudah pada meninggal, tapi Haji Yusuf ini masih sehat ya, yang menggali sumur malam-malam itu ya. Penggalian dilaksanakan setelah habis maghrib sekitar jam 10 malam, kedalaman mencapai antara 8 sampai 10 meter. Tiba-tiba orang yang di dalam sumur tersebut menjerit sampai pingsan karena melihat kaki manusia yang menjulur ke atas. Dan kebetulan waktu itu minyak lampu petromak juga habis sehingga gelap gulita ya. Setelah ditemukannya kaki manusia ini, maka para Kolonel Sarwoedi merasa yakin bahwa para jenderal itu benar-benar ditimbun di sebuah sumur tersebut. Selanjutnya Kolonel Sarwoedi melapor kepada Jenderal Soeharto, melaporkan apa yang dilakukan oleh PKI dan tempat yang dicurigai sudah ditemukan. Maka Jenderal Soeharto memutuskan agar penggalian dihentikan, dilanjutkan pada tanggal 4 Oktober yang dipimpin langsung oleh Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto waktu itu jabatannya sebagai Pangkostrat ya. Jenderal Soeharto meminta bantuan kepada Kipam Inte Angkatan Laut yang disiapkan untuk memperingati Hari TNI yaitu 5 Oktober ya. Minta bantuannya karena Kipam Inte ini memiliki tabung oksigen atau akualung ya. Ditugaskan untuk masuk ke dalam sumur, meneruskan penggalian dan mengikat satu persatu para jenazah supaya bisa diangkat ke atas semuanya. Setelah diangkat ke semuanya ke atas, hampir semua jenazah ini tidak bisa dikenali karena dengan banyaknya luka di sekujur tubuh dan sudah direndam di dalam air selama 3 hari 3 malam. Maka para jenazah ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk divisum dan diotopsi. Setelah selesai, tanggal 5 Oktober sebagai Hari ABRI, upacara Hari ABRI dialihkan menjadi upacara pemakaman para jenazah ini ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dan dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional. Itulah sejarah dari sumur maut. Tidak mengurangi struktur aslinya. Dan barang-barang yang ada di dalam rumah ini masih asli semuanya. Seperti di depan ini ada kursi tamu ya, dari rotan ya. Terus di dalamnya ini kalau orang sini bilang katanya balai-balai ya, itu. Ini ada balai-balainya juga masih asli. Dan ini ada meja, satu kursi juga masih asli. Tempat tidurnya dari besi ya, ini juga masih asli. Lemari, terus lampu, gantung ini juga masih asli. Sedangkan di belakang sini ada gentong dan wajan. Ini adalah peninggalan dari PKI. Gentong ini yang dipakai untuk masak nasi, wajannya tentu untuk masak sayur atau goreng-goreng yang lain. Ya, tuh. Statusnya rumah ini adalah bawahnya itu tanah karena Ibu Wamro ini seorang janda sehingga hidupannya pas-pasan ya, bahkan minim ya. Mayoritas orang dulu itu bawahnya pasti tanah ya, kecuali orang itu kaya banget seperti Haji Sueb, bawahnya sudah menggunakan peluran dari semen. Di dalam pemilu ini ada PKI juga ikut memenangkan, bisa dikatakan memenangkan ya, karena urutan keempat ya, oposisi yang baik, maka langsung seolah-olah partai-partai agama ini akan diatur oleh mereka, sehingga agama dan komunis tidak mungkin selalu ribut. Maka Presiden Soekarno ini mengeluarkan buku Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis. Tujuannya apa? Partai nasional, agama, dan komunis bersatu. Kalau nasional dan komunis mungkin bisa bersatu,
tapi untuk agamanya tidak mungkin bisa bersatu, ibarat minyak dan air. Kenapa? Ada yang ngerti jawabannya? Karena komunis agama jelas percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan komunis tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bro, harus tahu. Ya. Di sini pada ini ada gambar Bapak Jenderal memberikan gambaran tangan penolakan, ya, di mana angkatan kelima ini ditolak oleh para jenderal tersebut. Ya, selanjutnya ini digambarkan di mana para jenderal sedang diculik dan dibawa ke desa Lubang Buas ini, ya, dengan disambut oleh anggota PKI yang sudah dilatih secara militer yang ditugaskan untuk standby di sini, disambut dengan tarian-tarian, ya, itu tarian-tarian apa namanya? Ini apa, kenapa kok ini ya tarian genjer-genjer? Kenapa kok ini perempuannya pakai kalung, ya, mawar merah? Itu artinya sangat mendalam sekali. Saya sendiri belum begitu paham ini, ya. Ini hanya digambarkan aja, ya. Selanjutnya pada berikutnya yaitu pemberangkatan para jenazah dari Markas Besar Angkatan Darat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, ya. Berikutnya ini pada tahun 1966, karena keamanan di Indonesia ini sangat mencekam, ya. Dengan adanya PKI ini, ya, masih belum ada yang bisa berani menangani secara tegas untuk mengamankan atau negara ini dijadikan supaya aman. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan SP 11 Maret, surat perintah 11 Maret 1966 yang diserahkan kepada Jenderal Soeharto. Sepenuhnya diserahkan kepada Jenderal Soeharto agar negara ini bisa aman. Dengan adanya Super Semar inilah Jenderal Soeharto langsung membubarkan PKI di situ, ya. Itu. Dengan dibubarkannya PKI, maka tokoh-tokoh PKI semua ditangkap. Setelah ditangkap, diadili di Mahkamah Militer luar biasa. Kenapa mahkamahnya dilakukan di Mahkamah Militer? Karena di dalam kelompok PKI itu, gembong-gembong PKI banyak sekali anggota tentara. Ya, dan militer ini dianggap sebagai yang paling netral, ya. Tuh. Kalau di pengadilan umum barangkali ada permainan-permainan, maka Jenderal Soeharto memutuskan agar pengadilan di Mahkamah Militer. Berjalannya waktu, negara semakin aman, maka Jenderal Soeharto diangkat oleh anggota DPR MPR, dijadikan sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno. Jelas? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau untuk dokumen Super Semar itu sendiri memang betul ada ya Pak? Ada Pak, dan ini semua juga diputar-balikan sehingga terjadi kontroversi. Saya sendiri belum pernah melihat yang aslinya Pak. Tapi di buku sejarah saya waktu masih dari SD, SMP, SMA itu zamannya saya masih ada semua. Ya, di dalam buku sejarah. Tuh, ada surat 11 Maret ini. Karena di situ ada terus, ya. Artinya di dalam isi surat perintah 11 Maret itu sendiri memang ada penugasan dari Bapak Insinyur Soekarno kepada Bapak Soeharno untuk membubarkan PKI. Bukan membubarkan Pak. Untuk mengamankan negara ini dari permusuhan antara orang yang beragama dan orang-orang komunis. Gitu Pak. Siapa biang keroknya yang bikin negara ini tidak aman? Yaitu PKI. Sehingga Jenderal Soeharto sudah mengerti ini biang keroknya itu adalah PKI. Sehingga jika Pak Soeharto diberikan mandat, apakah memang sudah habis masa jabatan atau gimana Pak? belum, karena waktu itu Presiden Soeharto membuat orang-orang PKI ini membuat undang-undang bahwa presiden seumur hidup Pak. Oh iya. Jadi setelah Jenderal Soeharto dilantik, langsung Presiden Soekarno ini dijadikan tawanan rumah. Di mana? Yaitu di Wisma Yaso. Sekarang dijadikan monumen, dijadikan museum Satria Mandala yang ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, samping kantor Telkompas. Itu Pak. Itu namanya Wisma Yaso, ya. Itu.
dan meninggalnya pun di sana waktu itu. Dulu namanya PN Artayasa, sekarang namanya Peruri ya. Aduh, tiap hari megang duit tapi kalian nggak tahu namanya ya. Ini nih gimana, hanya taunya dikasih sekian, masa sekian nggak cukup lah ya. Tapi nggak tahu di situ direksinya apa nggak namanya, direksi uang itu nggak tahu kan. Direkturnya juga di situ kan ada itu. Boro-boro apa, zaman saya dulu dituntut harus tahu itu ya. Itu sejarahnya mobil ini ya. Pada saat tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, mobil ini akan menjemput karyawan PN Artayasa melintas di depan rumah Jenderal DI Panjaitan. Mobil ini dirampas oleh PKI. Tujuannya apa? Untuk membawa jenazah Jenderal DI Panjaitan. Yang waktu itu beliau mau diculik, meminta izin untuk berdoa. Tapi berdoanya memang sengaja diundur-undur, dibikin lama karena tahu ini orang-orang PKI ini. Pasti tujuannya nggak benar. Kalau semakin siang kan bisa minta, ada orang sudah rame, nggak mungkin berani macam-macam. Tapi PKI juga tidak ambil pusing, sehingga Jenderal DI Panjaitan ini langsung ditembak kepalanya dari belakang sampai otak dan darahnya berantakan di lantai. Melihat kondisi seperti itu, mobil yang dipakai oleh PKI tidak diizinkan membawa jenazah, sehingga ada mobil yang melintas inilah langsung dirampas. Jenazahnya dinaikkan dalam truk, langsung dibawa ke desa Lubang Buaya sini untuk dikumpulkan dengan jenderal-jenderal yang lain. Mobil ini replika tapi sesuai dengan aslinya ya, karena mobil yang aslinya dari selesai kejadian sampai tahun 1994 tidak bisa ditemukan. Jelas? Jangan bertanya kemana. Keinginannya masing-masing. Pindah kemana? Misalnya pindah ke Bekasi. Lokasi tanahnya sudah langsung dibayar dan rumahnya pun dibangun lebih layak lagi oleh pemerintah. Gitu Pak. Dengan cara diketok kepalanya dua-duanya menggunakan kunci mortir sampai hancur. Setelah meninggal langsung di bahwa tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi dengan yang sangat tinggi. Selanjutnya diorama pengangkatan para jenazah dari dalam sumur yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Selanjutnya diorama di mana para jenderal, para jenazah ini diberangkatkan dari markas besar Angkatan Darat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan menggunakan 7 kendaraan Panzer Sarasen dan disambut oleh seluruh lapisan masyarakat dari Jakarta Pusat sampai ke Kalibata. Semuanya meneteskan air mata dengan kesedihan apa yang dilakukan oleh selanjutnya ini bagaimana Jenderal Masudon atau diculik sebelum berhasil melarikan diri melompatkan gara-gara tetapi istrinya langsung mengusir supaya cepat-cepat lari, tidak usah memikirkan anaknya lagi, dia istrinya yang bertanggung jawab ya. Selanjutnya proses penculikan para jenderal Angkatan Darat yang di bawah, yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Beliau diculik dalam keadaan meninggal karena ditembak di rumahnya ya, saat minta izin untuk ganti baju tapi langsung ditembak dari balik pintu. Selanjutnya yang kedua yaitu penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Beliau diculik dalam keadaan hidup dan masih menggunakan kemeja dan sarung. Selanjutnya yaitu penculikan terhadap Mayor Jenderal M.T. Haryono.
beliau juga ditembak mati di rumahnya, ya, saat sedang bersembunyi di balik lemari. Kamarnya itu dimatikan lampunya, tapi orang PKI sudah masuk melihat bayang-bayang langsung ditembak. Juga ada satu peluru yang bisa diangkat dari dalam tubuhnya. Sebenarnya dalam tubuh banyak peluru ya, tapi kalau diangkat semua karena kondisi sudah membusukkan rusak, ya, kasihan, jika yang mudah diambil. Selanjutnya adalah sarung dan bajunya Mayor Jenderal R. Suprapto. Beliau diculik dalam keadaan hidup masih menggunakan sarung dan baju yang ada di sini. Dan ini foto saat pengangkatan jenazahnya, ya. Tangannya ini sudah ternyata tidak beraturan karena sudah pada patah dan tangan dan kaki patah semuanya, dan matanya pun saat divisum sudah hilang satu. Ya. Ini ada 2 peluru yang berhasil diambil dari tubuhnya. Selanjutnya adalah sebuah kunci mortir yang dipakai untuk membunuh 2 perwira menengah ini, Komandan dan Wakil Komandan Polres Yogyakarta, Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Ya. Selanjutnya sepeda dan segalanya polisi Sukima yang memang dipakai oleh PKI tapi tidak dibunuh. Ya. Sejarahnya pada saat PKI menculik Jenderal D.I. Panjaitan, ya, polisi ini sedang melakukan patroli, ya, karena rumahnya tidak jauh dari markas besar polisian, ya, Blok M itu, ya, itu. Mendengar tembakan langsung mengejar ke lokasi sampai sudah mau ke rumahnya, sudah dekat rumahnya, polisi ini ditangkap. Ya, sepedanya dilempar ke got dan senjatanya pun dipatahkan. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa melakukan perlawanan. Sehingga polisi ini pun langsung ditangkap, dibawa ke Desa Lubang Buaya sini juga. Selanjutnya adalah baju dari polisi KS Tukun yang ikut ditembak mati saat sedang melakukan tugas jaga di rumahnya Dr. Sulaimina. Berikutnya ini adalah akuarium atau tabung oksigen yang dipakai oleh pipa militer Angkatan Laut yang diminta bantuannya oleh Jenderal Sulanto untuk meneruskan penggalian dan mengikat para jenazah supaya bisa diangkat ke atas. Berikutnya ini adalah barang-barang milik dari Lanal Supir Andreas Ganjar. Berikut surat cutinya pada mau cuti, ya, sudah ditembak mati. Berikutnya ini adalah baju dan buku gambarnya Ade Irma Suryani Nasution yang menjadi korban keganasan pemberontakan G13 PKI. Di sini ini adalah baju aslinya. Kalau yang di rumahnya itu bukan aslinya. Nanti makanya suatu saat kunjungan ke sana jangan kaget, kok bajunya beda sama yang di sana. Di sana juga nggak bisa menjelaskan. Ini adalah aslinya. Ya. Selanjutnya yang terakhir jaket dan celananya Letnan Supir Andrianus Tendean yang ikut diculik oleh PKI, ya, dalam keadaan hidup, dan ini adalah tali yang dipakai untuk mengikat tangan waktu diculik. Di sini juga ada gambar fotonya atau fotonya ini saat diangkat dari dalam sumur. Sebelahnya adalah foto keluarga. Bapaknya orang Manado, ibunya orang Perancis, ya, makanya ganteng. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah mobil Sarasek, ya. Jenazah dari Markas Besar Angkatan Darat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jumlahnya ada 7, tapi di sini hanya dikasih 1. Yang satunya, yang lainnya masih di Pionkap 7 di Jantung. Ya, itu ya, Pak, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan saya juga mohon maaf apabila ada penyampaian saya tadi yang tidak berurutan, karena saya juga sudah agak sedikit lupa, ya. Tapi walaupun tidak berurutan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian bisa menjadi tolak ukur kalian untuk memahami sejarah di negara kita sendiri, ya, karena sejarah itu bermacam-macam, ya. Itu pemberontakan di Indonesia ini atau penjajahan ini juga bukan dari luar aja, tapi juga dari dalam itu sendiri, ya. Pesan saya sebelum saya tutup,
sebelum saya tutup atau menyampaikan pesan kepada kalian semua, barangkali ada yang perlu ditanyakan kembali, silakan. Baik, dan saya mungkin dari paparan Bapak dari awal sampai kita menyimak bahwa kita sebagai warga masyarakat kadang-kadang ada kekhawatiran Pak, apakah PKI itu bisa timbul kembali kan? Ya. Apakah komunis komunis itu di negara kita ini bisa kembali lagi? Bisa, sangat-sangat bisa. Kalau generasi muda ini tidak mewaspadai atau mudah terpengaruh. Makanya tadi yang pertama saya sampaikan ada 3 hal. Ya, 3. Yang satu untuk menghormati para jasa-jasa para pahlawan revolusi. Yang kedua untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya kepada generasi muda agar mewaspadai bahaya laten komunis. Arti kata laten apa? Silakan tanya kepada gurunya, biar gurunya menjelaskan lebih detail. Apa sih kata laten? Kalau enggak kalian tanya sama Mbak Guru. Ya, itu. Kalau saya jelaskan lagi nanti panjang. Ya, itu. Kalian udah capek dijelasin, nanti nggak bakalan nyambung. Tapi kalau udah santai gitu kan, ini apa yang dia itu saya nggak tahu artinya. Silahkan kalian buka-buka di medsos, ya. Itu. Yang ketiga sebagai tempat belajar sejarah kebangsaan dan sebagai tempat wisata. Di samping belajar juga wisata, jadi nggak bosen, ya. Tapi kalau ya, nah itu ya Pak. Jadi bisa atau tidaknya tergantung kita juga kembali kepada diri kita sendiri. Bapak, pertanyaan selanjutnya mungkin sangat paham sekali apa yang Bapak sampaikan. Kira-kira dari Bapak-Bapak TNI sama ABRI ada kiat-kiat langkah-langkah untuk biar tidak muncul lagi bahaya laten komunis tadi yang Bapak sampaikan. Kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak TNI sama ABRI biar kita sebagai warga masyarakat merasa nyaman di negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, tugasnya kita dari anggota TNI maupun Polri itu adanya penggalangan atau teritorial kepada masyarakat, memberikan masukan-masukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu tugasnya siapa? Petugas teritorial, yaitu dari Koramil maupun dari polsek-polsek. Ya, itu tetap anggota TNI tetap akan solid ya untuk menjaga negara kesatuan. Siswa-siswi SMK Karya Guna Bakti Satu Bekasi, pada kesempatan siang hari ini Pak Kuswara ditemani oleh Ketua Umum OSIS SMK Karya Guna Bakti Satu Bekasi, Septian Dwi Nurcahyo, kemudian didampingi oleh Muhammad Rafli Guyawan dari Ketua Harian OSIS. Kita sudah dari tadi memandu kegiatan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Alhamdulillah tahun ini kita dapat izin dari Bapak Kepala Sekolah untuk meliput kegiatan tadi sejarah, dan tadi kita dipandu oleh Bapak Rahmat ya, luar biasa Bapak Rahmat, sangat jelas sekali. Mudah-mudahan nanti ini jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman yang ada di rumah tentunya. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat Pak Kuswara sendiri, umumnya untuk siswa dan siswi SMK Karya Guna Bakti Satu Kota Bekasi. Akhirnya Pak Kuswara, kemudian Septian Dwi Nurcahyo dan juga Muhammad Rafli Guyawan dan seluruh kerabat kerja dari OSIS SMK Karya Guna Bakti Satu Kota Bekasi, mohon maaf kalau di dalam memandu Hari Kesaktian Pancasila, kunjungan ke museum Pancasila Sakti, banyak hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sangat-sangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. SMK KGB 1 sehat. SMK KGB 1 semangat. SMK KGB 1 berkah. Amin. Salam sejahtera.
KGB 1. Sukses!